Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini sedikit saya ingin menjelaskan tentang pemahaman saya terhadap mata kuliah evaluasi hasil dan proses belajar. Nah, sebelum kita memasuki dalam mata kuliah tersebut, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu hakikat, fungsi, dan tujuan evaluasi hasil belajar. Nah, apa itu hakikat evaluasi belajar? Hakikat evaluasi belajar adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan analisis dan interpretasi informasi atau data. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi evaluasi belajar. Nah, di dalam evaluasi hasil belajar yaitu ada 4 fungsinya. Yang pertama, fungsi selektif. Yang kedua, fungsi diagnostik. Yang ketiga, fungsi penempatan. Yang keempat yaitu fungsi pengukuran keberhasilan. Apa itu fungsi selektif? Sini saya jelaskan. Fungsi selektif adalah cara yang dapat dilakukan untuk mengadakan seleksi yang bertujuan untuk memilih siswa yang dapat menerima beasiswa. Dan yang kedua, fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik merupakan cara yang dilakukan untuk mendiagnosa siswa tentang kelebihan maupun kekurangannya. Yang ketiga yaitu fungsi penempatan. Fungsi penempatan siswa dalam kelompok sesuai bakat harus didasarkan atas hasil evaluasi. Dan yang keempat yaitu fungsi pengukur keberhasilan. Nah, fungsi pengukur keberhasilan suatu program ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu mulai dari guru, kurikulum, sarana dan prasarana atau metode pembelajaran. Nah, selanjutnya masuk kepada tujuan evaluasi belajar. Di dalam tujuan evaluasi belajar ada 3. Yang pertama yaitu evaluasi formatif, yang kedua evaluasi sumatif, dan yang ketiga evaluasi diagnostik. Nah, apa itu evaluasi formatif? Evaluasi formatif dapat dilakukan pada setiap tahapan program pembelajaran. Itu untuk evaluasi formatif. Untuk yang kedua evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan setelah berakhirnya serangkaian program pembelajaran. Dan yang ketiga evaluasi diagnostik untuk mengetahui status kecakapan siswa dalam proses pembelajaran. Evaluasi diagnosis perlu dilakukan. Masuk lagi ke dalam ruang lingkup evaluasi belajar. Di dalam ruang lingkup evaluasi belajar sangat berkaitan erat dengan 3 ranah pendidikan. Nah, apa saja ranah tersebut? Nah, sini saya jelaskan juga. Yang pertama yaitu kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga fisikomotor. Nah, kalau untuk yang kognitif adalah kemampuan intelektual siswa dalam berpikir, mengetahui dan memecahkan masalah. Itu untuk kognitif. Yang kedua yaitu afektif. Afektif adalah mengenal sikap, minat, emosi, nilai hidup, dan operasi siswa. Nah, kalau yang untuk yang ketiga ini fisikomotor. Nah, mungkin sebagian orang mungkin sudah tahu ya fisikomotor itu apa. Saya jelaskan juga, fisikomotor adalah kemampuan yang menyangkut kegiatan mulai dari otot dan fisik. Dan juga ada beberapa hal juga yang saya pahami yaitu tentang ciri-ciri evaluasi yang baik menurut J. Marcel. Nah, yang pertama yaitu evaluasi dan hasil langsung. Dalam proses pembelajaran, guru sering melakukan kegiatan evaluasi, baik ketika pas proses pembelajaran sedang berlangsung maupun ketika sesudah proses pembelajaran selesai. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi dan transfer. Hal penting yang berkenaan dengan proses belajar adalah kemungkinan mentransfer hasil yang dipelajari ke dalam situasi yang fungsional. Dasar pemikiran itu merupakan asas psikologis yang logis dan rasional. Dan juga yang terakhir ini, evaluasi langsung dari proses belajar.
di samping harus mengetahui hasil belajar, kita juga harus menilai proses belajar dapat didiagnosis sedemikian rupa sehingga dapat optimal. Di sini juga saya ingin menjelaskan tentang karakteristik instrumen evaluasi. Ada beberapa hal di sini. Yang pertama yaitu standar isi. Standar isi adalah suatu standar yang ditentukan pada ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu standar proses. Nah, apa itu standar proses? Standar proses adalah standar yang ditetapkan berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah standar yang digunakan untuk menentukan kualitas kemampuan peserta didik yang lulus pada satu jenjang pendidikan. Nah, yang keempat yaitu standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, di sini standar pendidikan dan tenaga kependidikan adalah standar untuk kriteria pendidikan prajabatan atau kelayakan fisik maupun mental. Selanjutnya yaitu standar sarana dan prasarana adalah suatu standar yang digunakan untuk menentukan kualitas, kelayakan atau kriteria minimal semua sarana dan prasarana dalam pendidikan. Selanjutnya standar pengelolaan. Nah, di sini standar pengelolaan adalah standar yang mengatur bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tujuan penyelenggaraan pendidikan rasional dapat dicapai. Dan masih banyak juga yang lain ini, yaitu standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah standar yang digunakan untuk mengatur semua mulai dari komponen dari yang besar hingga yang kecil, seperti biaya operasi pada suatu pendidikan selama 1 tahun. Nah, yang terakhir nih, standar penilaian. Di dalam standar penilaian pendidikan adalah standar yang mengatur mekanisme mulai dari prosedur dan instrumen yang digunakan dalam proses penilaian hasil belajar peserta didik. Dan juga di sini saya ingin menjelaskan tentang model-model evaluasi. Yang pertama yaitu model CHIP untuk menilai kebutuhan, masalah, aset, dan peluang guna membantu pembuat kebijakan menetapkan tujuan dan prioritas. Selanjutnya itu model evaluasi. Nah, dalam model evaluasi formatif adalah untuk mengadakan penyelesaian dari dalam kegiatan pendidikan. Yang nomor 3 yaitu model kesenjangan. Nah, apa itu model kesenjangan? Model kesenjangan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara baku yang sudah ditentukan dalam program dalam kinerja sesungguhnya dari program tersebut. Selanjutnya yaitu model evaluasi. Nah, di dalam model evaluasi sumatif adalah menentukan efek atau hasil dari upaya pengajaran. Selanjutnya model pengukuran. Model pengukuran yaitu model yang tertua di dalam sejarah evaluasi pendidikan. Selanjutnya ada juga model penyelesaian. Nah, Taylor menggambarkan pendidikan sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat tujuan, pengalaman, dan evaluasi. Ini yang terakhir, model evaluasi sistem pendidikan bertitik tolak dari pandangan bahwasanya keberhasilan suatu program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Juga di sini saya ingin juga menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran saintifik. Nah, mungkin sebagian orang belum tahu tentang pembelajaran saintifik. Baiklah, yang pertama, pembelajaran saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengenai atau merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, pengumpulan data dengan berbagai teknik, menganalisis dan menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, dan prinsip yang ditemukan.
Jadi itulah tadi pendekatan pembelajaran saintifik. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan juga di sini yaitu karakteristik pembelajaran autentik. Yang pertama yaitu dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua bisa digunakan untuk formatif atau sumatif. Dan selanjutnya yang diukur keterampilan dan performance bukan mengingat fakta. Yang selanjutnya berkesinambungan, dan yang terakhir yaitu terintegritas dan dapat digunakan sebagai feedback. Nah, juga saya di sini juga ingin menjelaskan tentang langkah-langkah dalam perencanaan evaluasi belajar. Nah, langkah yang pertama yaitu merumuskan terlebih dahulu tentang tujuan dilaksanakannya evaluasi. Yang kedua yaitu menetapkan aspek yang akan dievaluasi. Yang ketiga, menentukan teknik yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi. Dan yang keempat yaitu menyusun alat-alat pengukuran yang akan digunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar. Selanjutnya menentukan tolak ukur, dan yang terakhir menentukan frekuensi dan dari kegiatan evaluasi belajar tersebut. Itu untuk langkah-langkah dalam perencanaan evaluasi belajar. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang apa yang saya pahami tentang langkah-langkah pembuatan kisi-kisi. Nah, dalam langkah-langkah pembuatan kisi-kisi yaitu ada beberapa hal juga. Yang pertama yaitu menentukan kompetensi dasar, memilih materi yang esensial dengan lingkup materi yang terkait dengan kompetensi dasar yang diuji. Yang nomor 3 yaitu merumuskan indikator yang mengacu pada kompetensi dasar dengan memperhatikan materi dan level kognitif. Nah, yang terakhir yaitu adalah menentukan nomor soal, karena menentukan nomor soal juga penting dalam pembuatan kisi-kisi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan yang saya pahami juga. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.